Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Satria Pratama dari SMK ITL Junaidiah. Di sini saya akan membahas tentang VLAN trunking. Nah, yang pertama itu, apa itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Merupakan teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga memudahkan administrator dalam melakukan segmentasi jaringan berdasarkan fungsi, tim, atau aplikasi tanpa terikat oleh lokasi fisik perangkat maupun penggunanya. Nah, dalam VLAN ada juga yang namanya allow trunk. Allow trunk pada perangkat Cisco adalah fitur untuk menentukan daftar VLAN yang diizinkan melewati jalur trunk menggunakan enkapsulasi IEEE802.IQ melalui mekanisme tagging. Dengan membatasi VLAN yang melintas, administrator dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth serta meningkatkan keamanan jaringan karena trafik yang tidak relevan akan dibatasi melalui kontrol akses yang lebih teratur. Ada juga yang namanya protokol trunking. Terdiri dari dua jenis, yaitu ISL atau Inter-Switch Link dan IEE802.IQ. ISL merupakan protokol proprietary milik Cisco yang kini sudah dianggap usang dan jarang digunakan pada infrastruktur modern. Sementara IEE802.IQ telah menjadi standar industri global yang mendukung interoperabilitas antar berbagai merek perangkat jaringan. Hal ini menjadikan IEE802.IQ sebagai pilihan utama dalam implementasi VLAN trunking di seluruh dunia saat ini. Lalu ada juga yang namanya Dynamic Trunking Protocol, disingkat DTP. Merupakan protokol properti milik Cisco yang berfungsi untuk menegosiasikan pembentukan jalur trunk secara otomatis antar switch tanpa perlu konfigurasi manual yang kaku secara bawaan. Fitur ini aktif dalam mode Dynamic Auto. Namun meskipun memberikan kemudahan dalam konfigurasi, penggunaan DTP perlu diperhatikan dari sisi keamanan untuk mencegah pihak asing membentuk jalur trunk yang tidak diinginkan secara ilegal. Nah, ini adalah tabel dari DTP. Misalkan switch 1 menggunakan Dynamic Auto, switch satunya lagi menggunakan Dynamic Auto, maka hasilnya akan jadi akses. Kalau switch satunya menggunakan Dynamic Desirable dan yang satu lagi menggunakan Dynamic Auto, maka hasilnya akan menjadi trunk. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya tagged dan untagged. Merupakan mekanisme penerimaan data melalui VLAN. Tagged merupakan data yang telah disisipi label VLAN ID standar IEEE802.IQ dan biasanya diterapkan pada jalur trunk untuk menghubungkan antar switch atau router. Sedangkan paket untagged adalah data tanpa label yang umumnya digunakan pada access port untuk perangkat akhir seperti PC atau printer. Pada kondisi untagged, switch akan secara otomatis mengarahkan lalu lintas data ke VLAN tertentu berdasarkan konfigurasi PVID atau port VLAN ID yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ada juga yang namanya native VLAN. Native VLAN merupakan segmen khusus pada jalur trunk yang dirancang untuk menangani lalu lintas data tanpa label atau untagged. Berdasarkan standar IEEE802.IQ, ketika sebuah switch menerima paket data tanpa tag VLAN pada jalur trunk, paket tersebut secara otomatis akan diarahkan ke native VLAN yang telah ditentukan. Prinsip kerjanya cukup sederhana. Data yang memiliki tag VLAN akan masuk ke VLAN sesuai labelnya, sementara data yang tidak memiliki tag akan otomatis masuk ke dalam native VLAN ini. Untuk lebih jelasnya, kita buat implementasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah berada di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, di sini kita siapkan satu switch dan 4 PC. Lalu kita masukkan IP-nya.
sisi yang sebelah kanan ini kita gunakan IP yang 2.1 seperti ini. 192.168. Kita sambungkan dengan kabel. Lalu kita ke switch untuk membagi VLAN-nya. Di sini kita enter, lalu ketik enable configuration terminal, lalu kita ketik VLAN 10, VLAN 10, enter, VLAN 20, enter. Lalu kita ketik interface range FA 0/1-2, enter. Lalu SW mode akses, enter. Lalu SW akses, lalu SW mode akses, lalu SW akses VLAN 10, enter lagi. Lalu interface range FA 0/3-4, enter. SW akses, enter. Lalu SW akses VLAN 20, enter. Nah, jika sudah, kita coba untuk mengirim data. Nah, di sini successful. Setelah itu, kita buat lagi yang seperti ini. Kita sambungkan. Lalu kita masukkan IP-nya juga. Nah, sama seperti tadi, yang kanan itu menggunakan IP 2.1 ya. 192.168.3, enter. Lalu kita bagi VLAN-nya, enter. Lalu VLAN 10, dan VLAN 10. Lalu VLAN 20, enter. Lalu kita ketik interface
kita SW mode akses, SW akses VLAN 10, enter. Lalu kita insert RA lagi, FA 0/3-4, enter. SW mode akses, mana SW mode akses, enter. SW akses VLAN 20, enter. Nah, jika sudah, kita hubungkan kedua switch ini menggunakan kabel. Nah, lalu kita setting kabel antar switchnya, karena walaupun sudah sama VLAN 10, tapi tetap takkan terhubung karena kita belum setting kabel antar switchnya. Nah, caranya seperti ini. Enter, interface, FA 0/5, enter. Lalu SW mode terang, enter. Nah, jika sudah, kita ke switch yang satunya. Enter. Enter. SW mode terang, enter. Nah, jika sudah, kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC0 ke PC4. Nah, di sini sudah successful ya. Berarti kita sudah berhasil untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2. Nah, sekarang kita buat lagi yang seperti ini, tapi bedanya switchnya kita ganti dengan multi layer. Ini. Nah, ini. Kita hubungkan dengan kabel, jangan lupa. Lalu kita tambahkan nantinya. Enter. Enter. Nah, ini juga yang kanannya pakai IP 2.1. Nah, lalu kita ke multilayer, kita ke CLI, enter. Nah, no, enter. Ini kita enable, enter. Enable configuration
ketik VLAN 10, enter. Enter. Lalu kita ketik interface range FA0 1 sampai 2, enter. SW mode akses, lalu SW akses VLAN 10, lalu enter. Lalu interface range FA0 3 sampai 4, enter. SW akses, enter lagi. SW akses VLAN 20, yuk kita enter. Nah, setelah itu kita hubungkan multilayernya dengan switch. Nah, lalu kita ketik di sini, enter. FA 0/5, lalu enter. Nah, bedanya di sini kita ketik ini dulu, SW terang encapsulation, enter. Oh, maaf, SW terang encapsulation dot 1Q, lalu enter. Lalu kita ketik SW terang, lalu enter. Nah, jika sudah, kita ketik di switch yang di tengah ini, enter. Kita ketik interface FA 0/6, enter. Oh, maaf, interface FA 0/6, enter. Nah, lalu kita ketik SW terang, enter. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan allow terang atau tamu. Yang pertama kita tambahkan satu PC di sini dan satu PC di sini. Lalu kita hubungkan PC-PC ini ke switch-nya. Nah, tamu-tamu ini akan menggunakan VLAN 30. Pertama kita masukkan IP pada tamu-tamu ini. Kita menggunakan IP 3.1. Oke, yang ini juga.
kita setting VLAN-nya. Kita ke switch, lalu kita ketik enable configuration terminal, lalu kita ketik VLAN 30, enter, lalu name VLAN-nya, enter, kita ketik interface RA FA 0/6, enter. Setelah itu kita ketik SW mode akses, enter, lalu SW akses VLAN 30. Selamat SW akses VLAN 30. Nah, lalu kita ke switch yang satunya lagi, enter. Jadi kita lakukan seperti tadi, enable. Nah, kita ketik enable, lalu kita ketik configuration terminal, jika sudah, kita masuk ke switch yang satunya lagi, kita ketik enable. Nah, di sini kita ketik VLAN 30, enter, rename VLAN 30, enter lagi, lalu interface range FA 0/7, enter, lalu SW mode akses, enter, lalu SW akses VLAN 30, enter. Nah, jika sudah, kita coba untuk mengirim pesan. Nah, di sini pilot. Nah, kita akan cek, kita ke switch, kita ketik do show VLAN brief, enter. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, tapi ya teman-teman, karena tamu-tamu ini kurang berguna, kita akan membatasi tamu-tamu ini agar tidak bisa berkeliaran di jaringan kita. Yang pertama gitu, kita ke switch yang paling kanan ini. Kita ketik interface FA 0/5, enter, lalu kita ketik SW terang allowed VLAN 10 20. Nah, VLAN 10 20 ini adalah VLAN yang boleh berinteraksi ya, maka dari itu kita tidak masukkan VLAN 30. Enter, lalu lakukan hal yang sama di switch yang ini. Dan itu
slash 5, lalu enter. Lalu SW mau terang, SW terang allowed 9 20, lalu enter. Nah, jika sudah, kita cek apakah kita bisa mengirimkan paket. Nah, di sini failed ya. Artinya tamu ini sudah tidak bisa berkeliaran jaringan kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Yang pertama itu kita ke switch ke CLI, lalu kita ketik do show. Do show interface FA 0/5 SW. Nah, ini operasionalnya itu mode terang. Sekarang kita ubah ke mode akses. Untuk operasionalnya ya, di sini kita ketik SW mau dynamic auto. Kita enter. Lalu kita juga ubah switch yang satunya SW mau dynamic auto. Nah, jika sudah, kita balik ke switch yang ini, lalu kita ketik do show FA 0/5 SW. Nah, enter. Nah, di sini saya terubah ya operasionalnya itu dalam mode status akses. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan native VLAN. Nah, yang pertama itu kita enter, lalu kita ketik do show enter. Nah, di sini native VLAN-nya itu 1 ya. Nah, di sini kita ubah native VLAN-nya. Kita ketik SW terang native VLAN 99. Kita enter. Nah, kita lakukan yang sama di switch yang ini. SW terang native VLAN 99, lalu enter. Nah, sekarang kita cek apa sudah berubah. Kita ketik do show enter. Sudah ya. Nah, sudah ya. Nah, baiklah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're